Menjabat sebagai wali kota di 2 periode, Taufan Pawe sukses membuat Parepare sebagai kota cinta yang maju. Lahir pada 14 Oktober 1965 dan mengenyam seluruh pendidikan di tanah kelahirannya, Taufan Pawe lebih dikenal publik sebagai advokat dan pengacara ulung sebelum ia berkecimpung di dunia politik. Namun di tahun 2013, ia kembali ke kampung halamannya dengan rencana memberi wajah baru bagi kota Parepare. Di masa jabatannya, ia menggencarkan pembangunan termasuk di sektor pariwisata. Taufan Pawe bahkan sukses membawa PSM Makassar untuk bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Menurutnya, dengan banyaknya ikon Habibie di kota Parepare, itu dapat membuat anak-anak lain termotivasi dan menciptakan Habibie baru di generasi selanjutnya. Jumpa lagi di VVIP Kompas TV bersama saya Winda Anggreni. Bisa dilihat kan saat ini saya berada di Masjid Terapung B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan menemui orang nomor 1 Parepare yang memiliki segudang prestasi, yaitu Taufan Pawe. Langsung aja kita menemui Wali Kota Parepare. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Wali Kota Parepare, Bapak Taufan Pawe. Kita langsung aja sapa untuk Wali Kota Parepare. Assalamualaikum, Pak Wali. Waalaikumsalam, Dewinda. Apa kabar, Pak Alhamdulillah, Wali? baik-baik ya. Alhamdulillah. Pak Wali, sebelum kita ngobrol-ngobrol di dalam, saya ada pertanyaan cepat nih untuk Pak Wali. Waduh. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Ya. Pilih salah satunya ya, Pak Wali ya. Ya, betul. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang pertama, Korean food atau Chinese food? Chinese food. Chinese food. Oke. Oke. Yang kedua nih, Pak Wali. Kota Parepare jadi kota cinta Ya. atau jadi kota kuliner? Oh, kota cinta dong. Kota cinta, Karena cinta ya? itu meluas universal. Oke. Cinta kuliner, cinta ke pariwisata, semua dengan cinta. Pokoknya Iya. Kota Parepare jadi kota cinta Iya, ya? iya, Oke. insya Allah. Oke, apalagi itu. Terakhir nih, Pak Wali. Iya. Golf atau tenis nih? Wah, golf it's okay, tenis, lapangan it's okay juga. Jadi Oke. susah memilihnya. Susah memilihnya. Ini dua-duanya kayaknya dijalanin ya olahraganya? Ya, tapi secara jujur Dewinda, waktu saya sebelum jadi wali kota, saya golfer handal, cukup hobi. Tapi setelah itu waktu tidak cukup. Main golf itu 5-6 jam. Jadi sekarang ini saya akrab tenis lapangan di Rujak sini. Berarti Oke? tenis ya, tenis saudara ya. pilihannya. Oke, Pak Wali, kita boleh ngobrol-ngobrol dong? Boleh, boleh. Kita boleh lihat di dalam boleh, seperti apa? boleh. Oke, silakan. Mari. Saudara, kita akan masuk ke dalam ke kediaman dari Ya, Wali Kota Parepare. oke. Terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah rumah jabatan Wali Kota Parepare nih. Wah, ini kalau masuk ke sini, Iya. pandangan saya langsung tertuju ke sebelah kiri di Ya, sini, Pak. karena memang ini kota kelahiran B.J. Habibie. Dan kami jadikan beliau sebagai sumber inspirasi. Wah, jadi Beliau di sini. selama masa jabatan saya di Parepare sudah 3 kali beliau ke sini. Oh, sudah 3 kali untuk dan nginap di sini. berkunjung. Ya, nginap di sini di kota Jadi Parepare. sumber inspirasinya dipajang di ruang tamu ini ya, Pak ya? Sebenarnya begini, ini adalah model penghargaan saya kepada beliau karena dia punya tampilan ini sebagai kepala negara. Beliau sebagai presiden dan ibu negara kami tampilkan. Di sisi lain nantinya itu tampilannya bukan secara formal tapi secara santai karena saya menangkap kesan kehidupan keluarga Pak Habibie ini penuh dengan romantisme ya dan juga ada
semacam suri teladan. Nah, jadi di sisi formal sebagai kepala negara, di sisi sebelah nanti kita lihat tampilan Pak Habibie dengan Ibu Ainun, kesan santai dan sangat-sangat kekeluargaan. Wah, jadi saudara di sini ada foto dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie beserta Ibu Hasri Ainun Habibie, yang dimana ini menjadi inspirasi dari Bapak Taufan Pawe. Kekuatan dalam membangun Parepare ini. Nah, kalau di sini ada foto Pak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Kalau di sebelah sini, ini kayaknya kalau saya lihat ini Habibie Ainun, the next Habibie Ainun nih Pak. Artinya ini adalah suatu gambaran bahwa kearifan lokal kita harus perdayakan. Ini adalah kostum busana Bugis ya, Bugis Makassar yang kami tampilkan dan kami perlihatkan ya pada saat hari ulang tahun kota. Ini masa-masa tahun kedua kepemimpinan saya di Kota Parepare ini, saya ingat saya. Wah, tahun kedua dan ini menggunakan baju adat Bugis ya, Bugis, seperti ini. Saya, Ini Pak Taufan beserta Ibu ya. Iya, harus. Kita boleh jalan-jalan lagi ke sana? Boleh, kita bisa lihat. Bapak, kalau biasanya di rumah kegiatan Bapak itu apa? Wah, saya kalau di rumah jabatan ini ya saya jujur katakan ya hanya fokus untuk memikirkan dan bekerja untuk rakyat. Jadi ini tempat juga suasana yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas apabila ingin berdiskusi dengan wali kotanya. Atau jadi di sini bisa berdiskusi dengan masyarakat Parepare ya? Bisa sekali karena ini kan rumah rakyat ini. Betul. Nah ini Pak Taufan di sebelah kiri, ini ada foto Pak Habibie lagi dan Pak Habibie dengan Ainun. Kesannya kan beda. Di sebelah tadi itu kesan formal sebagai presiden dan ini kesan dalam dimensi sisi-sisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri Ibu Ainun. Lihat, itu kan pelukan mesra tuh. Iya, betul sekali. Ini sisi lain dari sosok B.J. Habibie ya, Pak Taufan ya. Nah, kalau Pak Taufan sendiri biasanya nih sebelum berangkat kerja, saya meninggalkan Rujab ini biasanya kegiatannya di rumah nih apa? Ya pertama olahraga ya, saya insya Allah rutin olahraga. Yang kedua mencoba melihat agenda-agenda mana yang skala prioritas, mana yang bisa didelegasikan, supaya sebelum saya meninggalkan rumah jabatan ini sudah ada titik fokus yang saya ingin target dan capai pada hari itu. Wah, jadi udah direncanakan semuanya ya apa yang ingin ditargetkan. Kita sambil jalan-jalan ke sebelah sana, katanya di sana juga ada ruang kerja juga nih di Rujab ya Pak Wali ya. Bukan sih ruang kerja Dewinda, tapi ini adalah ruang dan tempat untuk saya mengevaluasi dokumen-dokumen pemerintahan supaya sebelum saya sampai ke kantor berdiskusi dengan aparat saya sudah tahu substansi masalahnya. Jadi disinilah tempatnya. Artinya sebenarnya sih kalau dibanding kepala daerah yang lain mungkin saya yang paling sederhana karena saya orangnya yang penting output dan outcome lah. Saya berpendapat seperti itu. Wah, jadi bekerja di mana aja nih ya Pak Wali ya? Iya, Gak hanya di kantor balai kota. Termasuk di mobil. Termasuk di mobil saya juga itu kerja. saya siapkan sarana untuk bisa mendisposisi surat-surat yang saya pandang harus segera saya disposisi. Oke, jadi semuanya nih dimanapun ya sebisa mungkin ini bisa dikerjakan ya. Karena prinsip saya itu Dewinda, saya tidak boleh merugi dengan waktu. Oke, Pak Wali, ini ada yang menarik juga. Kabarnya nih beberapa waktu yang lalu Pak Wali diundang sebagai pembicara dalam acara BPSDM Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Itu gimana tuh Pak Wali? Tanggal 6 kemarin, jadi 4 hari yang lalu lah. Saya juga tidak menyangka, jadi BKPSDM Jawa Timur itu mengundang saya kapasitas sebagai wali kota untuk berbicara di hadapan para eselon 2. Ya, karena ini Latpim 2. Nah, saya ya jujur, saya merasa bangga dan bisa mempersembahkan ilmu dan pengalaman. Karena ilmu itu belum tentu pengalaman. Pengalaman pasti ilmu. Itu. Dan yang spesial ini kabarnya ya saudara, Bapak Taufan Pawe ini menjadi satu-satunya pemimpin daerah yang berasal dari Pulau Jawa di acara itu. Di luar Pulau Jawa. Betul, Pak Ali? Betul. Alhamdulillah. Saya dapat informasi bahwa saya narasumber atau memberikan materi di forum yang terhormat itu. Karena forum ini adalah merupakan forum yang output dan outcome-nya
diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas. Nah, sehingga saya memandang bahwa materi yang harus saya bawakan itu adalah terkait integritas, di mana integritas itu bisa terwujud apabila ada wawasan, inovasi, dan pada akhirnya kita berharap para pemimpin itu bisa menjadi inovator-inovator. Wah, jadi menjadi inovator ya. Sampainya kemarin ke Jatim diundang menjadi salah satu pemimpin daerah ya yang ke sana, di luar dan Pulau ini Jawa. pertama satu-satunya dari luar Pulau Jawa. Nah, kalau kita ke Parepare nih, saya tuh senang nih kalau misalkan ke Parepare ya, karena pemandangannya indah begitu. Kita disambut dengan lampu-lampu yang begitu. Bukan hanya itu, Dewinda. Harus dimaknai bahwa kota Parepare ini adalah small city, ya, tetapi mempunyai 3 dimensi. Dimensi pesisir, ini dimensi pesisir itu dari 22 kelurahan yang ada di Parepare, kota kelahiran Habibie ini, 11 kelurahan itu berada di pesisir. Nah, terus yang kedua dataran rendah. Kalau dataran rendah itu adalah pusat ekonomi. Dataran tinggi adalah pusat perkantoran. Jadi memang Parepare ini punya sisi-sisi yang agak berbeda karakteristiknya dengan daerah lain, tapi kami mencoba menata kota Parepare ini sesuai fungsinya masing-masing. Wah, jadi luar biasa ya. Ini smart city ya di kota Parepare. Kalau kota Parepare ini juga identik dengan kata cinta. Mungkin kita bisa sambil duduk ya, Pak Wali ya, untuk membahas kota Parepare ini menjadi saya ada tempat di belakang, itu nuansa kebugisannya. Itu rumah adat. Kita mungkin bisa diskusi-diskusi di sana, Dewinda, kalau mau memungkinkan. Iya, nanti kita akan ke sana juga ya, saudara, untuk bersama-sama melihat. Kalau kita lihat di sini ada rumah adat ya, rumah adat. Ya. Jadi kalau ada tamu-tamu baik dari nasional maupun provinsi, kami cenderung menjamunya di sana supaya bisa melihat view Parepare baik dari sisi. Kita bisa sambil jalan ya, Pak Wali. Iya, ini. Ini kita sudah ada di rumah adat ya. Ya, ini di nuansa rumah adat atau rumah Bugis. Semuanya harus dengan melalui anak tangga. Kondisinya seperti inilah. Dan tempat ini, Dewinda, saya di sinilah cenderung menerima tamu-tamu, baik lunch maupun dinner kalau ada tamu, sambil melihat view kota Parepare seperti ini nih. Wah, begitu indah. Jadi saudara, ini adalah rumah adat Bugis ya, yang ada di area dari Rujab, dari Pak Wali Kota, yang dimana tempat ini biasanya untuk terima tamu. Ini salah satunya kami ini diterima di hari ini. Makasih ya Pak Wali. Saya terima karena saya ingin memperlihatkan bahwa kita ini di dataran tinggi. Kita bisa melihat Parepare dari ketinggian dikelilingi oleh teluk. Ini teluknya. Oke, ini kalau kita melihat ke sana nih saudara, sangat indah pemandangannya ya. Kalau kita lihat ini lautnya kelihatan, rumah-rumah penduduk. Ini kawasan kepelabuhanan. Betul. Jadi kita ini berada di dataran tinggi. Oke, mungkin kita bisa sambil duduk ya. Boleh. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Wah, katanya tempat ini tempat bersejarah ya Pak Wali ya? Saya di masa kepemimpinan saya di sini, saya menjamu Pak B.J. Habibie, termasuk Pak Presiden SBY. Wah, kesini juga. Nah, di sini sambil duduk mungkin Pak Wali ya? Di sini sambil sarapan, terus diskusi-diskusi seperti apa kondisi kota Parepare, dan tentu waktu Pak SBY hadir di sini, saya gunakan peluang itu untuk meminta lah. Yang saya minta adalah bagaimana menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Jadi perpresnya itu dia masih ditandatangani oleh Pak SBY. Wah, jadi Institut Teknologi B.J. Habibie yang sudah dibangun ya sekarang ya Pak? Sudah terima mahasiswa, sekarang sudah terima mahasiswa. Dan itu negeri loh, Dek Winda. Bukan sekedar perguruan tinggi atau institut, tapi perguruan tinggi dan institut yang statusnya adalah negeri, gitu. Jadi ini juga untuk pendidikannya juga sangat-sangat diperhatikan ya oleh Wali Kota Parepare. Dan saya memang berkomitmen, Dewinda, bahwa Parepare itu tempat lahirnya Bapak B.J. Habibie harus menjadi mercusuar pendidikan. Saya bermimpi mudah-mudahan bisa melahirkan Habibie berikutnya.
seperti itu. Ya. Oke, nah kabarnya di sini juga pernah menjadi Istana Negara satu hari ya? Oh Pak Taufan iya, ya? karena begini, pengetahuan saya itu karena Pak SBY sendiri melontarkan, Pak Wali, Anda bisa memasang lambang Garuda di rumah jabatan ini karena pernah menjadi Istana Negara satu hari. Saya kejar, seperti apa maksudnya Bapak Presiden? Yang mengatakan, ya kemarin kan kami rapat kabinet di sini. Iya. Ya berarti ini sudah Istana Negara, walaupun hanya sehari seperti itu. Wah, jadi Istana Negara satu hari Iya, karena di tempat nginapnya beliau. Kota Parepare. Iya. Berarti di sini memang tempatnya bersejarah ya. Alhamdulillah. Pak Wali Kota Ya, ya. Kalau kita datang ke Kota Parepare ini juga kita disambut dengan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Benar. Boleh dijelaskan kenapa sih Pak Taufan nih menganggap Kota Parepare itu menjadi kota cinta? Jadi begini, Dewinda ya, harus dipahami bahwa Parepare ini adalah kota yang luasannya hanya 99,33 kilometer persegi. Penduduk saya kecil, 157.000 jiwa. Dengan 22 kelurahan, 4 kecamatan. Nah, tidak punya sumber daya alam. Nah, ini tantangan. Sehingga saya membangun kota ini, saya terinspirasi menjadikan kota jasa. Nah, kota jasa dari segala dimensi, jasa perdagangan, pariwisata lah, dan lain-lain sebagainya. Dengan hadirnya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, itu ikon pertama yang saya bangun untuk mengajak masyarakat ke kota Parepare dengan kisah cinta sejati Habibie Ainun. Dan itu cukup ampuh. Setelah Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, saya kembali membangun, yaitu infrastruktur Balai Ainun. Bahkan Pak Habibie sempat tegur saya, Taufan, kenapa Balai Ainun? Bukankah di mana-mana itu Balai Kartini? Iya. Saya katakan, Pak, salahkah saya? Bukankah Ibu Ainun itu adalah Kartini modern? Wah, dia ketawa. Sehingga beliau mengganti nama saya, bukan Taufan Pawe, Taufan Dahsyat. Itu juga. Taufan Dahsyat ya. Setelah kami membangun Balai Ainun, kami bergeser ke membangun rumah sakit Asri Ainun Habibie dengan konsep medical tourism. Alhamdulillah sudah berdiri kokoh, bersinergi dengan kawasan wisata, karena memang konsep rumah sakit ini medical tourism, maka hadir Tonrangan Riverside. Oke, Tonrangan Riverside. Nah, kalau kita baru masuk nih di pintu gerbang dari Selamat Datang di Kota Parepare, di sebelah kiri ini sudah ada Tonrangan Riverside. Betul sekali. Itu boleh dijelaskan apa sih Pak maknanya? Itu ada arti khusus kah dari Jadi Tonrangan begini, itu? itu fakta. Jadi begini, itu daerah Tonrangan awalnya itu adalah kawasan yang sangat kumuh. Sangat kumuh sekali. Sehingga pada waktu itu saya berpikir, ini kan pintu masuk Kota Parepare yang langsung dilihat view-nya adalah daerah Tonrangan dengan sungainya. Nah, jadi itu sebenarnya Sungai Salok Karajaya berada di Tonrangan, dan akhirnya saya melahirkan konsep kawasan wisata dan kuliner, yaitu Tonrangan Riverside. Iya, seperti itu. Jadi di situ ada sungai, pusat kuliner juga. Iya, ada rumah sakitnya juga. Dan katanya ini mengusung konsep medical tourism, itu kayak gimana tuh Pak Wali? Jadi memang saya berharap sekali, maaf nih, kita tahu persis bahwa daerah-daerah dan negara yang maju, perpaduan pelayanan kesehatan dan kepariwisataan itu sepertinya sebuah kebutuhan. Itulah sebabnya bukan hanya rumah sakitnya yang megah, tapi kita ciptakan kawasan kepariwisataan, termasuk dengan hadirnya Museum B.J. Habibie. Nah, jadi semua kan Habibian. Ya, ada Monumen Cinta Habibie Ainun, ada Balai Ainun, ada Rumah Sakit Asri Ainun Habibie, ada Museum B.J. Habibie, ada Auditorium B.J. Habibie, ada Institut Teknologi B.J. Habibie, ada Auditorium B.J. Habibie, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah saya berani mengatakan ini adalah kota kelahiran B.J. Habibie yang pada akhirnya menjelma menjadi kota cinta sejati Habibie Ainun, seperti itu. Kota cinta sejati Habibie Ainun. Pokoknya kalau kita ke Parepare semuanya Habibie dan Ainun ya, seperti itu. Habibie Salah satunya Ainun juga yang menarik adalah Masjid Terapung juga nih. Ya, termasuk itu tuh. Masjid Terapung B.J. Habibie ya namanya. Masjid Terapung Bahrudin Yusuf Habibie. Saya persembahkan itu, mudah-mudahan bisa menjadi legasi saya di akhir periode saya, bahwa di samping
sebagai kota kelahiran Bapak B.J. Habibie, tapi ini juga adalah kota religius, kota ulama, terkenal sekali. Nah, saya persembahkan yaitu Masjid Terapung yang betul-betul berada di atas laut. Ini bukan sekedar penamaan Masjid Terapung, tapi memang dia berada di atas laut. Ya, Oke, jadi ini menandakan bahwa kota Parepare ini adalah kota ulama, kota santri, juga kota santri, dan tadi Pak Wali juga perdana nih katanya sholat Jumat di sana ya Pak? Iya itu, kami canangkan tadi hari ini ya tanggal 9 bulan 9 sebagaimana adalah makna yang Asmaul Husna, artinya nama Allah. Ya seperti itu. Oke, jadi banyak sekali pastinya ikon-ikon yang ada di kota Parepare ini, dari Tonrangan Riverside, kemudian juga ada Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, kemudian ada Masjid Terapungnya juga. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat pantai, kemudian juga tadi Bapak jelaskan di Tonrangan itu ada sungai gitu. Ini namanya Salok Karajai. Betul seperti itu Pak? Itu Salok Karajai bagi masyarakat Parepare itu cukup penting karena kami mengambil sumber air untuk dikelola di PDAM. Nah, tetapi Salok Karajai ini sepertinya tidak mampu untuk ketersediaan air baku untuk PDAM, sehingga kami melakukan pengeboran dengan sistem geolistrik, sehingga masyarakat Parepare sekarang ini tidak ada keluhan lagi menyangkut kebutuhan dasar yaitu air bersih. Wah, ternyata itu juga memenuhi kebutuhan air bersih. Oh ya. Dan kabarnya juga untuk Salok Karajai ini ada festivalnya juga Pak? Ya, festival Salok Karajai itu tadi tuh mungkin bulan depan apa 2 bulan yang akan datang, karena sudah menjadi agenda kalender nasional dari Kementerian Kepariwisataan. Biasanya kegiatannya apa saja tuh Pak kalau di lomba perahu sandek lah, macam-macam, pokoknya rame. Yang jelas dimensi sisi yang ditonjolkan itu adalah kegiatan-kegiatan seni budaya kepariwisataan. Pokoknya kegiatan seni budaya di kota Parepare itu ada di Salok Karajai itu ya, festivalnya itu ya. Oke, mungkin habis ini saudara kita akan jalan-jalan lagi untuk ke bagian rumah lainnya di sini ya Pak Wali ya. Jadi tetaplah bersama kami di VVIP. Oke Pak Taufan, apa kabar hari ini Pak? Baik, rupanya lanjut lagi kita ketemu. Kita lanjut lagi Pak. Hari ini seru banget karena kita nanti bakal nonton PSM Persebaya ya Pak ya? Iya benar. Oke, tadi pas Bapak... Tunggu, kamu dulu di PSM atau di Surabaya nih? PSM dong, Wako PSM ya. Tapi samalah, saya sudah tengok juga para bonek-bonek Surabaya, welcome juga sih. Oke, tadi pas saya lihat Bapak sampai di Gelora B.J. Habibie ini langsung keliling, kemana aja tuh Pak? Saya mau cek terutama adik-adik dari Surabaya, teman-teman dari Surabaya, bonek-bonek Surabaya. Saya coba menyapa sebagai suatu bentuk ikatan emosional bahwa kehadiran beliau di Parepare ini adalah bagian dari warga saya untuk sekarang. Dan olehnya itu saya siapkan dapur umum supaya setiap kebutuhan beliau, mereka itu dapat terpenuhi. Wah, jadi ada bonek yang datang ke sini itu berapa orang Pak? Ratusan juga sih, kalau tidak salah 400-an. Wah, 400 berkunjung ke kota Parepare. Ke kota Parepare. Dan dia menjadi warga saya dulu sekarang. Oke, jadi warga Pak Taufan ya warga saya. Ya? Saya harus perhatikan mereka. Oke, ini sekarang kita ada di home base dari PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kalau dilihat ini waktu saat ini stadionnya sudah semakin baik ya. Itu memang Bapak berkomitmen untuk melakukan pembangunan stadion ini? Itu komitmen saya sebagai pecinta bola, bukan otodidak pecinta bola, memang masa remaja saya memang saya habiskan dalam dunia bola. Jadi alhamdulillah saya pemain klub di salah satu klub ternama di Parepare. Nah sekarang alhamdulillah itu menjadi tanggung jawab moral saya. Hadirnya Gelora B.J. Habibie ini harus dinikmati oleh semua pihak.
Bukan hanya pecinta bola PSM, supporter PSM, tapi saya mau buktikan bahwa ini milik kita semua, termasuk dengan hadirnya para bonek-bonek ini. Wah, gitu. jadi ini milik dari para pecinta bola Iya, semuanya, termasuk iya. Bapak juga ini ternyata pecinta bola. Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, dan kabarnya nih, Iya. stadion ini akan terus dilakukan renovasi, pembangunan, pembenahan, katanya mau di-upgrade ke tipe B, Pak. Itu Ya, gimana, insya Pak? Allah, itu obsesi saya. Ini tribun sisi timur, tribun terbuka, insya Allah dalam waktu tidak lama saya akan tingkatkan menjadi 2 lantai. Agar supaya bisa menyerap penonton kurang lebih 30.000 dari 20.000 sekarang ini. Oh, jadi Ya. saat ini kapasitasnya 20.000. 20.000, ya. Dan kabarnya semenjak home base PSM Makassar tuh ada di Kota Parepare, pengunjung yang datang ke Kota Parepare katanya semakin banyak, Pak. Membludak sekali, membludak. Saya yakin ini adalah permainan yang dinanti-nantikan, pertemuan antara PSM dengan Persebaya. Saya yakin sekali kapasitas kita akan maksimal untuk itu. Ya. Kira-kira presentasenya berapa nih yang akhirnya datang ke Kota Parepare? Jadi pengalaman dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita tidak memaksimalkan 20.000, tapi kita agak longgarkan sehingga rata-rata 18.000. Dan memang kalau diakumulasi PSM di sini yang lumayan lah, yang tertinggi ya. Jadi menjadikan Stadion Gelora B.J. Habibie ini sebagai home base PSM Makassar adalah mimpi seorang Taufan Pawe. Kalau Iya. begitu dukungannya untuk PSM Makassar itu seperti apa, Pak? Harus maksimal. Kecintaan kami kepada PSM tidak perlu diragukan. Tapi ada satu hal yang perlu lebih dipikirkan adalah sarana pendukung. Untuk apa kita cinta PSM tapi tidak bisa nonton PSM? Kita harus bayar tiket pesawat, bayar tiket pelni. Nah sekarang sudah nonton di rumahnya sendiri, yaitu Parepare. Oke, akhirnya bisa nonton di Sulawesi Selatan ya. Katanya kemarin Bapak pergi ke Bali juga nonton. Oh ya, kayaknya saking itu, cintanya sama PSM nih. Di samping itu saya coba studi tiru. Saya harus meniru mana yang layak untuk diterapkan di Parepare mana. Karena secara anatomi stadion ini mirip di Bali itu. Secara anatomi, cuma infrastrukturnya mereka lebih maju. Nah itulah yang membuat saya meniru ini. Bagaimana bisa stadion kami ini menjadi kebanggaan. Oke. Jadi sempat juga sembari menonton, kemudian juga melakukan studi tiru untuk perkembangan dari Stadion Gelora B.J. Habibie ya. Betul. Tapi rencananya akan dibangun untuk upgrade ke tipe B gitu. Insya Allah. Jadi nantinya nih kapan Pak rencananya pembangunannya Tentu kami ingin secepatnya, tetapi proses untuk lolos verifikasi saja tipe C bukan hal yang mudah. Jadi memang kami harus banyak belajar, banyak melihat, banyak mengadopsi sehingga mudah-mudahan lah dalam waktu yang tidak terlalu lama stadion ini bisa pada akhirnya tampil sebagai tipe B untuk bisanya terselenggara event-event persepak bolaan sampai tingkat Asia Tenggara. Wah, jadi saat ini Liga 1 sudah bisa diadakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tentunya ini menjadi kebanggaan juga pastinya untuk Kota Parepare. Kita pengen lihat juga nih stadionnya. Wah, ini terlihat sangat rapi. Kemudian ya ini sudah dilakukan renovasi ya. Saudara sudah lakukan pembenahan, perbaikan, dan rencananya akan terus dilakukan pembenahan ya seperti itu. Wah, ini dia stadionnya home base PSM Makassar. Wah, gimana nih Pak Wali Kota melihat stadionnya ini bisa ditempati sebagai tempat laga ya? Sejujur saya katakan, Dewinda, saya sangat terharu, bersyukur. Karena pada akhirnya stadion kami ini bisa tampil dan dinikmati. Tidak sedikit pihak-pihak yang meragukan komitmen saya. Saya mengatakan bahwa sepanjang saya mendapat dukungan dari beberapa pihak dalam artian dukungan emosional, insya Allah. Seperti inilah kerja-kerja kami. Kami sudah bisa bermain malam, rumputnya sudah layak pakai, stadion yang bisa menampung 20.000. Nanti kita coba ke atas juga lah, supaya view-nya betul-betul jelas. Karena stadion ini kalau kita mau jujur katakan, kalau kita lihat dari sisi seat VVIP itu view-nya hill, juga ada kincir angin, pembangkit listrik,
Telaga Bayu seperti itu ya. Wah, jadi view-nya pemandangan ini jadi lebih indah ya Iya, pada saat nonton bola kan. Kalau di Parepare ini ada perbukitan, kemudian ada. Itu kemarin saya katakan dataran pesisir, kita berada di pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Kita ini dari dataran tinggi sekarang ini. Wah, luar biasa ya. Kita ke atas yuk. Oke, kita lihat ke atas. Ayo sini kita. Ayo. Indah, saya enggak apa-apa ya, saya coba ajar. Kita lihatlah seperti apa kinerja-kinerja kami hadirkan Stadion Gelora B.J. Habibie ini sebagai salah satu contoh. Ini ruang ganti pemain. Ini ruang ganti pemain tamu untuk tim tamu di sini nih. Ya, jadi di sini ada fasilitas-fasilitasnya ya Pak Wali. Nah, yang ini saudara adalah ruang ganti pemain tim tamu. Di sini nih nanti. Persebaya akan ganti ini, pakaian ya. Sini semuanya fasilitasnya saya rasa cukup nyaman, sejuk, dingin. Betul. Ya. Inilah tempat mereka nanti ganti pakaian. Persebaya. Ini disiapin khusus nih untuk tim tamunya. Ada toilet, ada ruang massage juga di dalam. Kalau ada pemain yang mau lenturkan tubuhnya. Jadi luar biasa, saya pikir. Nah, kita tampilkan juga gambar-gambar kebun raya Jompie. Ini kebun raya Jompie ini, Dewi Indah, harus dipahami bahwa di Indonesia hanya 2 kebun raya yang di tengah-tengah kota. Yaitu kebun raya Bogor dan kebun raya Parepare. Wah, ada kebun raya juga di kota Parepare. Jadi saya coba alihfungsikan dari hutan lindung menjadi sekarang ini seperti kebun raya kita ini. Jadi ada destinasi wisata juga ya Pak ya? Ini destinasi, ini juga Tonerangan Riverside, kemarin kita sudah tahu. Ini monumen cinta supaya para tim-tim tamu kita ini bisa memahami, monumen cinta sejati Habibie Ainun seperti ini, itu ya. Jadi di sini ada loker-loker ya, ada lokernya untuk ganti baju dari para pemain tamu. Kemudian juga di bagian atas ini ada destinasi-destinasi wisata yang di kota Parepare ya. Jadi nanti timnya bisa main-main juga destinasi wisata di Parepare. Tidak afdal loh kalau ada yang datang ke Parepare tidak selfie di monumen cinta sejati Habibie Ainun. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Melahirkan komitmen. Kehidupan sama dengan kehidupan Pak Habibie dengan Ibu Ainun. Betul sekali. Jadi di dalam sana ada ruang massage, ada semua sini. Ini kita siapkan semua. Ini ruang massage nih untuk pemain yang butuh. Nah, ini kita siapkan. Ini juga ada untuk shower, ini mandi dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita bisa lihat ruang massage-nya ya Pak ya? Ya, seperti ini standar yang dipersyaratkan oleh Liga Indonesia Bersama. Ini PSSI seperti ini persyaratannya, kami penuhi semua, harus ada ruang massage. Baik, jadi semua kebutuhan pemain tamu ini dipenuhi ya? Ya, sesuai dengan persyaratan. Ya. Ada list persyaratan kemarin. Ini juga sarana toiletnya semua. Ini saya rasa ya tidak terlalu mengecewakan lah. Tidak ada aroma-aroma yang tidak nyaman kan, semuanya harus. Semuanya bersih dan harus bisa membuat para pemain tim tamu ini bisa nyaman ya. Nyaman. Gitu ya, tidak ada keluhan. Betul. Rumus saya diminta yang penting jangan ada keluhan. Iya, itu yang paling penting ya Pak ya. Pokoknya semuanya jadi senang, jadi happy gitu datang ke kota Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi untuk ruang gantinya ini juga sangat lengkap ya Pak Wali ya. Semuanya disiapkan sesuai dengan kebutuhan para pemain. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke fasilitas lainnya ya Pak Wali ya. Ya, boleh. Ayo. Wah, hari ini saya diajak jalan-jalan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Biar cukup komprehensif informasinya. Ini ruang ganti pelatih, nah, ada semua. Ini ruang ganti pemain tim tamu. Ya. Pak Wali, ini apa, ruangan apa ini Medical Pak? room. Ini saya Dewi Indaya, saya bersyukur waktu tim penilai dari PSSI dan Liga. Dia terkagum-kagum. Saya katakan kenapa? Dia bilang ini ruang medical roomnya ini betul-betul
beda dengan daerah lain. Oke. Nah, karena ini sarananya lengkap. Saya berpendapat ini adalah olahraga yang benturan fisik. Tidak tertutup kemungkinan ada yang cedera dan harus segera diambil tindakan. Sehingga saya siapkan ahli anestesi, ahli bedah, dan ahli ortopedi. Wah, tiga-tiganya lengkap ya, Pak. Terus yang dari PSSI berpendapat daerah-daerah lain itu ada dia punya medical room tapi hanya satu dokter, itu pun dokter umum. Peralatannya tidak selengkap ini. Coba kita lihat nih peralatannya. Ini 3 dokter spesialis disiapkan ya? Iya, karena saya berpikir Mbak Indah bahwa kalau toh ada sisi yang kurang dari semua komponen yang dipersyaratkan, mungkin ini yang menonjol. Ini yang menonjol. Itu standby memang 3 ahli, dokter ahli. Jadi setiap ada laga, setiap ada pertandingan, 3 dokter ahlinya siap di sini ya Pak ya. Ini kalau kita lihat juga peralatan medisnya juga begitu lengkap ya Pak? Lengkap. Tidak sedikit yang mengagumi ini, Indah. Mudah-mudahan ini adalah instrumen membuktikan bahwa komitmen untuk industri persepak bolaan di Parepare jangan diragukan. Baik, gitu, ya. Jadi semua memang kebutuhan bahkan untuk medical room-nya ini sudah lengkap semua ya, Pak Wali ya. Dan dikagumi oleh PSSI dan Liga. Ini jadi keunggulan nih dari Stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Oh ini ada bangsalnya nih ada 2 ya Pak ya. Iya, lengkap ini semua ada nih. Tabung oksigennya juga nih udah ini disiapin di sini. Terus untuk jantung, tak jantung sayang. Dokternya belum tiba nih. Mestinya mungkin sejam lagi sudah tiba semua dokternya. Oke. Nah Pak Wali kita akan lanjut lagi nih untuk ke atas ya Pak. Ini untuk Women Up. Ini semua. Ini adalah tempat yang udah disiapin juga ya Pak Wali ya. Wah, kita nanti sebentar lagi akan ke bagian tribun ya. Ya, tribun. Pak Wali ya. Oke, kita nanti akan ke bagian tribun untuk melihat bagaimana Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Masih di VVIP Kompas TV, tentunya masih bersama dengan Bapak Taufan Pawe, Wali Kota Parepare. Nah, ini kita sudah di tribun ya Pak ya? Ya, ini tribun tertutup VIP ya, VIP. Sinilah kalau yang nonton di sini adalah pejabat-pejabat terakhir-terakhir ini ada Pangdam, ada Kapolda dan jajarannya. Kita tempatkan di sini. Dan memang Winda view-nya sangat baik nih. Ini hill gunung. Terus kita melihat pemandangan tenaga bayu listrik ya. Oke, itu yang di Sidrap ya Pak ya? Iya, itu. Wah, jadi sebenarnya terlihat di sini ada view gunung, kemudian kincir angin juga. Seperti itu bisa dilihat semuanya dari atas sini. Wah, ini keren banget stadionnya. Alhamdulillah. Pak Wali ya. Katanya pada saat akhirnya PSM ingin menjadikan ini home base, pembangunannya langsung dikebut Pak? Iya. 1 kali 24 jam. Kita kebut. Ayo kita duduk deh. Sudah pegel juga nih jalan keliling kemana-mana. Wah ini nih kita lagi gladi buat nonton PSM Persebaya Pak. Kira-kira nanti pertandingannya sebentar malam kayak gimana nih Pak prediksinya? Saya sih berharap PSM harus memetik angka full di kandang sendiri ya. Berharap seperti itu. Tapi namanya bola ya bundar. Saya yakinlah PSM selalu tampil di kandangnya sendiri secara maksimal. Harus secara maksimal ya. Kalau biasanya nonton bola nih Pak di sini, biasanya Bapak datang sama siapa nih nontonnya? Ya dengan jajaran saya, tokoh masyarakat, itu pejabat-pejabat dari provinsi. Nanti sebentar ini Sekda provinsi dengan rombongan akan hadir. Wah, jadi tidak hanya dari Kota Parepare, tapi yang dari Makassar juga, di Sulawesi Selatan juga pada datang sini ya Pak ya? Utara dan Timur Sulawesi Selatan ke atas itu lebih dominan.
orang Toraja, orang Enrekang, dari Lu dan lain-lain sebagainya. Oke, nah kita juga pengen tahu nih ceritanya Pak Taufan Pawe ini bisa menjadi seorang wali kota. Kan dulunya ini katanya udah nyaman nih menjadi advokat, ya menjadi pengacara. Kok bisa terjun jadi wali kota gitu Pak? Ya, saya harus mengatakan bahwa memang Tuhan sudah menggariskan seperti itu. Dan saya nikmati melakoni amanah yang diberikan oleh masyarakat tempat kelahiran saya. Sehingga dipercaya sudah 2 periode menuju tahun ke-9. Nah, saya bersyukur sekali bisa ada. Mudah-mudahan bisa menjadi legasi saya ini. Karena sebagai seorang politisi yang memimpin partai yang besar, tentu saya punya mimpi-mimpi politik juga ke depan. Nah, secara khusus untuk persepak bolaan ini, saya tidak akan berhenti hanya untuk di Parepare saja untuk PSM. Saya jika ditakdirkan dan diberi kepercayaan, pasti saya akan berpikir lebih luas lagi. Bagaimana persepak bolaan, membesarkan persepak bolaan di Sulawesi Selatan, eksistensi PSM, betul-betul menjadi klub kebanggaan kita. Kita bisa wujudkan. Kalau mau menjadi klub kebanggaan yang berprestasi, Deminda, saya berpikir siapkan sarana pendukung dulu, lapangannya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya lapangan sepak bola B.J. Habibie ini bisa menjadi tangga saya selanjutnya untuk mengembangkan persepak bolaan. Oke, ini kayaknya memang yang menjadi concern juga menjadi perhatian dari Bapak Wali adalah persepak bolaan ya. PSM Makassar ini betul-betul diberikan fasilitas. Karena itu sektor industri persepak bolaan, industri tanpa cerobong asap. Oke, ini juga salah satu ya visi misi dari Bapak ya, menjadikan Kota Parepare kota industri tanpa cerobong asap. Tapi kan Bapak ini udah 2 periode ya, kemudian juga udah memasuki tahun ke-9 menjabat di Kota Parepare ini. Ada nggak sih Pak cita-cita yang belum terwujudkan? Ya tentu sebagai sosok yang pekerja dan menjaga integritas, saya siapa tahu saya ditakdirkan naik kelas lah dalam tanda kutip ya. Kalau saya naik kelas tentu wawasan saya lebih luas, lebih besar dan jangkauannya sudah sangat universal. Ya kita hadirkan apa yang salah. Kalau saya bermimpi bahwa kita harus punya stadion yang sudah bertaraf internasional. Tidak seperti sekarang ini kita hanya berusaha berjuang bagaimana hanya sebatas menjadi tuan rumah. Menjadi home, itulah. Jadi saya mudah-mudahan lah. Saya berpikir banyak pihak yang berpikir jernih melihat persoalan ini, dan tentunya ini bukan janji muluk-muluk, bukan retorika. Tapi semangat saya, kecintaan saya ke bola kan bukan otodidak. Memang saya dari remaja memang pemain bola. Jadi saya menjiwai dunia persepak bolaan ini. Wah, jadi salah satunya ini membuat stadion yang bertaraf internasional ya. Untuk nextnya nih Pak, program-program apa lagi nih yang akan dilakukan oleh sosok Taufan Pawe? Insya Allah saya ingin sekali dengan waktu yang tersisa saya ini, tidak sedikit legasi yang saya tinggalkan, dan mudah-mudahan ini suatu jawaban bahwa seorang kepala daerah yang dibutuhkan itu adalah komitmen. Yang dibutuhkan itu adalah integritas. Kalau komitmen dan integritas terbangun dengan baik, maka saya yakin tata kelola pemerintahan di sebuah daerah tidak ada lagi persoalan-persoalan masalah hukum yang muncul. Itu. Wah, jadi kalau dilihat di Kota Parepare ini banyak sekali legasi dari Bapak nih ya. Semuanya ada monumen, kemudian ada Tonrangen, kemudian Anjungan Cempai. Iya, betul sekali. Ada Masjid Terapung, ada Rumah Sakit Regional Astri Enung Habibie, ada Institut Teknologi B.J. Habibie, dan semua kehabib-habibiannya. Pokoknya kota ini sangat identik dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk terakhir nih Pak, harapannya untuk Kota Parepare ke depannya ini seperti apa? Harapan saya tentu harus mempertahankan identitas kota ini sebagai kota ulama, kota santri, dan kota kelahiran B.J. Habibie. Hadirnya Pak Habibie di muka bumi ini telah menjadi suri toladan bagi kita semua. Apa suri toladannya? Kehidupan rumah tangga beliau itu betul-betul nyaris tanpa cacat lah, nyaris tanpa kekurangan. Sehingga itulah yang membuat saya terinspirasi bahwa menghadirkan monumen cinta sejati Habibie
Habibie Ainun ini adalah suatu simbol dan makna bahwa interaksi kemasyarakatan kita itu awalnya dari rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah baik-baik, maka insya Allah keluar akan baik-baik. Dan insya Allah, alhamdulillah, saya harus katakan tidak diragukan Parepare ini menjadi kota cinta. Wah, ini itu. kota cinta ya. Katanya tadi Bapak di dalamnya kalau misalkan Parepare udah baik, ini ada kemungkinan nggak nih ingin membuat Sulawesi Selatan jauh lebih baik lagi nih dari kota Parepare? Mungkin akan melenggang ke berikutnya, Pak? Saya rasa sesuatu yang wajar ya. Kalau kita sudah berhasil dan karya kami itu sudah diakui dan diterima, kalau saya diinginkan lagi lebih tinggi, ya anggaplah, tidak apa-apa saya katakan karena saya orang politisi. Kalau saya dipercaya untuk ke provinsi, maka saya all out persembahkan jiwa dan raga saya untuk masyarakat Sulawesi Selatan. 10 tahun nantinya ini, itu saya persembahkan jiwa raga saya untuk masyarakat Parepare. Nah, kalau kemungkinan ada takdir saya jemput menuju ke arah sana, ya komitmen saya satu, buat saya adalah orang pekerja, saya adalah orang yang menjaga amanah. Kalau saya diberikan kesempatan, maka tunggu hasilnya. Ya, berarti ada rencana nih ke Sulawesi Selatan? Amin. Iya. Jadi pastinya Bapak ini memang kayaknya sangat cinta dengan masyarakat Kota Parepare. Kalau misalkan ada kesempatan untuk melenggang ke Sulawesi Selatan juga, ini Bapak kayaknya langsung jemput bola nih. Insya Allah. Sudah. Demi untuk kemaslahatan. Tinggal kita lihat seperti apa suara langit nantinya. Itu suara langit yang menentukan itu. Kita hanya berikhtiar, Winda, ya. Jadi Kota Parepare sudah dibuat semakin baik. Kemudian juga jika ada kesempatan, Pak Taufan Pawe ini juga sudah siap. Kayaknya memang orangnya suka dengan tantangan ya, seperti itu ya, Pak. Oh, Winda bisa tahu. Oke, ya. Pastinya terima kasih. Ya, saya justru berterima kasih dan sangat apresiasi program-program Kompas TV itu loh. Semalam bisa saya katakan secermati menyeluruh. Wah, rupanya dalam rangka hari ulang tahunnya itu luar biasa programnya. Terima kasih, Pak. Kami kemarin tanggal 9 memang berulang tahun yang ke-11 tahun ya. Pak ya, terima kasih pastinya untuk Bapak Taufan Pawe atas waktunya. Kita sudah diajak berkeliling ke Kota Parepare. 2 hari kita di sini, kemudian kita juga jalan-jalan ke Stadion Gelora B.J. Habibie. Sukses selalu untuk Bapak dan Kota Parepare ini selalu menjadi kota cinta ya, Pak. Kota cinta. Seperti ini, Pak. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Kita akan bertemu lagi di VVIP episode berikutnya. Terima kasih ya.